Sejujurnya, Miss Xavier, saya mengenal pria ini. Memalukan membicarakan hal ini. Dia kerabat miskin yang ditemukan ayahku dari Bukwood. Saya merekomendasikan dia ke Kaizen Group belum lama ini untuk bekerja di sana. Tapi kemudian karena keberuntungan belaka, dia mendapat kontrak yang ditandatangani dan memberi dirinya liburan panjang. Aku bertanya-tanya apa yang dia lakukan akhir-akhir ini. Aku tidak mengira dia datang ke sini untuk menjadi pengawalmu. Kamu pasti tertipu olehnya, Miss Xavier. Aku tahu betul seperti apa pria ini. Apakah kamu ingin dia membuatmu tetap aman? Kamu harus melupakannya saja. Setelah mendengar kata-kata Hazel Maloney, wanita cantik yang terkenal di internet itu langsung kehilangan minat pada Harvey York. Mereka mendengar Yvonne Xavier mengatakan bahwa dia memiliki seorang teman yang datang dan mengira Harvey akan menjadi pangeran atau tuan muda, tetapi kemudian dia hanyalah seorang pengawal. Tidak apa-apa, dia hanya seorang pengawal, tetapi dia juga kerabat miskin yang ditemukan ayah Hazel di pedesaan. Pada saat ini, para wanita cantik itu sepertinya mencium bau yang tidak enak dari seorang rekan senegaranya. Mereka hanya bisa menutupi hidung mereka dan mulai mengipasi dengan tangan sambil menunjukkan rasa jijik. Harvey berada di ambang batuk darah. Meskipun dia tahu dia akan diinterogasi oleh Hazel karena datang ke sini, dia tidak menyangka bahwa dia menjadi tak tertahankan bagi Hazel. Yvonne ingin memberitahu Hazel segalanya, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk menanyainya setelah mendengar kata-kata itu. Hazel, apakah kamu yakin dia hanya kerabat yang miskin? Dia adalah karakter besar yang ada di sini untuk melindungiku dan membuatku tetap aman. Melindungimu? Menjagamu tetap aman? Hazel menunjukkan ketidakpercayanya. Yvonne, agen mana yang kamu hubungi untuk menghubunginya? Kusarankan kamu segera mengajukan keluhan. Bahkan orang cacat 1000 kali lebih baik daripada pria ini. Aku sangat mengenalnya. Dia pasti melamar sebagai pengawal setelah melihat iklan tentang agensi yang mempekerjakan dengan harga tinggi. Aku yakin dia bahkan membual tentang keahliannya sampai ekstrim. Dia pasti membodohi agen perekrutan. Bagaimana orang seperti ini bisa melindungimu? Dia bahkan tidak bisa melindungimu jika ada gangster yang mencoba menggodamu, apalagi jika kamu benar-benar dalam masalah. Yvonne, berikan saja dia $15 dan suruh dia nyahlah. Kamu seharusnya membiarkan Gary Duncan terus melindungimu. Gelar seniman bela diri campuran terbaik country bukan hanya untuk pertunjukan. Pasti ada banyak hal yang terjadi dengan Yvonne selama beberapa hari terakhir sehingga Harvey meninggalkannya sendirian. Kenapa dia tiba-tiba seramah ini dengan Hazel? Gary, yang ditugaskan untuk melindunginya, sepertinya dikejar juga. Tepat ketika Harvey mencoba menghubungkan titik-titik itu, wanita cantik lainnya sedang bergosip dengan penuh kegembiraan. Hazel, maksudmu pangeran tampan paling populer di Durin, Gary Duncan? Aku pernah melihat videonya. Dia menghancurkan batu bata dengan satu tendangan. Dia juga seorang juara seni bela diri campuran. Itu bukanlah gelar yang bisa dimiliki siapapun. Rumor mengatakan bahwa keterampilan seni bela dirinya mencengangkan. Suatu kali, dia mengalahkan 3 seniman bela diri campuran terkenal hanya dengan satu gerakan. Juga dikatakan bahwa dia diakui sebagai salah satu dari 10 talenta terbaik generasi muda di negara H. Dia juga tampaknya telah bergabung dengan tentara sebelumnya. Selama pertempuran di Gurun Gobi, dia seorang diri menghancurkan hampir 100 profesional Mongolia. Dikatakan bahwa dia fokus pada pelatihannya sepanjang waktu. Dia menunjukkan dirinya di depan umum sekarang karena dia ingin menguji kemampuannya. Itu sebabnya dia menerima tawaran untuk mempekerjakannya sebagai pengawal. Dia juga tidak melakukannya demi uang, tetapi untuk menemukan lawan yang lebih kuat untuk dilawan. Kata-kata wanita cantik itu keluar secepat kilat, membawa setiap rumor tentang Gary. Semuanya sangat gembira. Lagi pula, mereka mungkin meledak di internet jika mereka terlibat dengan karakter sebesar itu. Setelah mendengar semua gosip, Yvonne Xavier memelototi Harvey York sambil menunjukkan sedikit keluhan. Untung Harvey menugaskan Tuan Muda Duncan untuk menjaga Yvonne. Tapi tepat ketika mereka berdua mulai berbicara, Yvonne sudah merasakan bahwa Tuan Muda Duncan memiliki perasaan yang tak terkatakan padanya. Itu sebabnya Yvonne segera memecatnya. Tapi dia tidak tahu bagaimana Tuan Muda Duncan berhasil mendekati Hazel Maloney. Dia bahkan memberitahu Hazel tentang bahaya yang mengancam Yvonne. Sulit mengatakan apakah Hazel benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura. Setelah mengetahui tentang kejadian itu, dia masih bertekad untuk menyatukan kembali Yvonne dan Tuan Muda Duncan. Sikap Hazel terlihat jelas saat ini. Dia ingin menjadi perantara dan menjadikan pengawal Tuan Muda Duncan Yvonne lagi dan menjaganya tetap aman.
Harvey mengirim beberapa SMS ke Yvonne, lalu tertawa kecil setelah melihat penjelasan Yvonne. Dia tidak menyangka bahwa seseorang yang disewa Bellamy Blake akan menjadi tidak bisa diandalkan seperti ini. Apakah dia berpikir bahwa dia jagoan? Melindungi klien sambil memiliki pemikiran yang tak terkatakan tentangnya seperti itu? Hazel tidak menyadari bahwa Yvonne diam-diam mengirim pesan kepada Harvey dan terus berbicara. Yvonne, Tuan Muda Duncan adalah orang yang baik. Sejak dia tahu bahwa kamu diancam oleh keluarga Smith, dia segera menolak setiap tawaran lain hanya untuk melindungimu. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak ingin uang untuk melindungimu karena kamu sudah berada dalam situasi yang mengerikan. Yvonne, Tuan Muda Duncan sangat memesona. Saya pasti akan tergerak jika seorang pria memperlakukan saya seperti itu. Hazel tampak tergila-gila saat berbicara. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Duncan sama seperti Tuan Tichoon. Mereka berdua pria sejati, tidak seperti kotoran lain yang hanya tahu cara pamer. Hazel memelototi Harvey dengan penuh hinaan. Dia merasa Harvey tidak berhak mengejarnya, namun setelah melihatnya berpura-pura menjadi pengawal, persepsi Hazel tentang dirinya semakin memburuk. Saat ini, Hazel ingin pulang dan memberitahu ayahnya agar tidak menghubungi Harvey lagi. Orang seperti dia tidak akan pernah bisa bangkit bahkan dengan bantuan yang tepat. Dia ingin Harvey meninggalkan Mordu dan meninggalkannya. Harvey tidak mengatakan sepatah kata pun tentang situasi tersebut. Dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak konflik demi Kelly Malone. Di sisi lain, dia ingin melihat bagaimana Yvonne menangani situasi tersebut. Yvonne kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah memberitahumu berkali-kali, Hazel. Saya tidak membutuhkan perlindungan Gary. Aku bisa mengatasinya sendiri. Hazel kemudian menjawab dengan samar, aku dekat dengan beberapa pangeran dan tuan muda di lingkaran sosial atas baru-baru ini, Yvonne. Saya mendapat kabar bahwa Tuan Muda Thompson mungkin akan datang ke Mordu hari ini. Dia pasti ada di sini untuk mengatur pernikahan denganmu. Itulah mengapa kamu harus memiliki profesional yang dapat dipercaya. Dengan begitu, kamu akan memiliki kekuatan dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melawan ketika keluarga Smith datang untukmu. Meskipun kita bersaudara, aku bisa membantumu sebanyak ini karena aku tidak mengenal banyak orang. Aku hanya bisa membiarkan Tuan Muda Duncan menjagamu. Jangan berani-berani menolak tawaranku. Yvonne tertawa pahit, lalu menjawab, kamu salah besar, Hazel. Harvey adalah seorang profesional. Seorang profesional? Hazel Malone menunjukkan seringai mengejek. Yvonne Xavier, jangan tertipu oleh kekotoran ini. Lihat saja lengan dan kakinya yang kecil. Bagaimana dia terlihat seperti seorang profesional? Bagaimana kamu bisa melihat tingkah laku kakak kelas penggemar? Berapa banyak orang di Mordu yang menurutmu lebih terampil daripada Tuan Muda Duncan sendiri? Ngomong-ngomong, jangan terlalu khawatir. Dia di sini bukan untuk menjadi pengawalmu. Sebaliknya, dia hanya di sini untuk menjaga keamanan tempat. Dengan adanya dia, bahkan keluarga Smith tidak bisa menyentuhmu. Bahkan Hector Thompson sendiri harus menunjukkan rasa hormat padanya. Hazel dengan dingin memelototi Harvey York dengan penuh hinaan setelah pidatonya. Bagaimana orang luar biasa bisa dibandingkan dengan talenta top? Mereka seperti siang dan malam. Para wanita cantik itu kemudian mengeluarkan ponsel mereka dan mencari video Gary Duncan dan menunjukkannya kepada Yvonne. Gary tampak sangat cakap dalam video, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Ada video dia menghancurkan batu bata dengan tinjunya. Menghancurkan batu dengan tangan kosong, dan mematahkan batang bambu menjadi dua dengan satu tendangan. Seorang profesional sejati tidak akan pamer seperti ini bahkan jika mereka bisa melakukan hal seperti ini. Gary di sisi lain menggunakan keahliannya sebagai konten dan mengedit video dengan musik latar tradisional, mengubahnya menjadi selebriti yang cukup terkenal di Durin. Bersamaan dengan gelarnya sebagai juara seni bela diri campuran, wanita cantik itu secara alami terpesona olehnya. Hazel tidak hanya berusaha meyakinkan Yvonne, tetapi bahkan yang lain juga memaksanya. Mengatakan bahwa dia tidak boleh menolak tawaran seperti itu karena Gary begitu murah hati. Lagi pula, banyak selebritas dan wanita kaya di Mordu bahkan tidak bisa mempekerjakannya untuk satu malam bahkan dengan semua uang di dunia. Gary juga jauh di atas Harvey. Tidak mungkin Harvey bisa membandingkan. Asisten Mullins mengejek Harvey dengan tatapan dingin. Dia tidak akan mengambil pria ini jika dia tahu bahwa dia sangat kotor. Asisten Mullins sedang memikirkan tempat untuk mendisinfeksi mobil agar dia dapat menghilangkan bau rekan senegaranya. Tepat ketika semua orang sedang bergosip tanpa henti, telepon asisten Mullins berdering. Dia dengan cepat mengangkat telepon dan kemudian dengan tenang berkata, Miss Malone,
Tuan Muda Duncan sudah ada di sini. Cepat, kita harus menyambutnya. Hazel buru-buru berdiri. Tuan Muda Duncan adalah pria yang sangat bijaksana. Saya ingin mentraktirnya makan di Morduban Kuet. Tapi dia mengatakan bahwa dia berlatih kultivasi sendiri dan akan baik-baik saja hanya makan sayuran. Aku juga menggunakan nama Tuan Muda Duncan untuk memesan kotak itu. Jika bukan karena dia, kita tidak akan berada di sini untuk berfoto dan makan. Yvonne, ayo, mari kita sambut Tuan Muda Duncan bersama. Hazel dan yang lainnya berdiri seolah-olah mereka adalah pelayan yang menyambut kedatangan raja mereka. Wajah mereka merah padam, mereka penuh kegembiraan. Yvonne menghela napas. Karena dia berteman dengan Hazel, dia juga harus berdiri demi dia. Meskipun Yvonne setidaknya tidak tertarik pada Gary. Harvey di sisi lain membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri tanpa peduli pada dunia. Dia sama sekali tidak berhubungan dengan Gary. Bellamy Blake yang berbicara. Harvey ingin melihat orang seperti apa yang disewa Bellamy. Miss Malone, Anda di sini. Pada saat ini, seorang pria jangkung dan tampan dengan potongan rambut pendek memasuki kotak. Tingginya sekitar 5 kaki 9 dengan tanda di wajahnya yang tampak seperti bekas luka pisau. Yang paling penting adalah dia mengenakan setelan Armani merah marun. Dengan sulaman emas gelap gotik, jasnya membuatnya tampak seperti bangsawan Eropa Utara. Gary Duncan memancarkan aura sempurna yang sesuai dengan kebangsawanannya. Dia hanya memberi sapaan biasa, tapi itu sudah cukup untuk membuat Hazel dan para wanita lainnya pingsan. Meskipun Gary tidak setampan Durin, dia tidak diragukan lagi cukup menarik. Hazel, pada bagiannya, sedikit pendiam karena hubungannya dengan bro teratas di papan peringkat. Namun, para influencer lainnya ingin bergantung pada Gary dan berharap mereka bisa jatuh ke pelukannya saat itu juga. Tuan Muda Duncan, silakan masuk. Makanan ini akan hambar tanpamu, tamu terhormat kami. Hazel mengajak Gary masuk. Dia berkata sambil tersenyum, Nona Xavier sangat senang mengetahui bahwa Anda akan datang. Kalian berdua adalah kenalan lama, jadi aku tidak perlu memperkenalkan kalian. Yvonne sedikit mengernyit. Dia merasa seolah-olah dia didorong secara paksa ke dalam sesuatu yang tidak disukainya. Meskipun demikian, dia hanya bisa tersenyum dan menjawab dengan sopan, Tuan Muda Duncan, sudah lama sekali. Nona Xavier, ketidakhadiranmu membuat hatiku semakin menyayangimu. Senyum jahat muncul di wajah Gary saat dia melihat Yvonne. Dia mengulurkan tangan kanannya. Saya senang memiliki kesempatan untuk melihat Anda lagi. Sebelumnya, ada kesalahpahaman kecil di antara kami. Tapi urusanmu adalah urusanku. Jangankan hubunganmu dengan Miss Malone. Bahkan jika bukan itu masalahnya, aku bisa memberitahumu sebuah rahasia hari ini. Gary sengaja merendahkan suaranya saat mengucapkan kata rahasia, yang langsung menarik perhatian penonton. Melihat bahwa dia telah menjadi pusat perhatian orang banyak, dia berkata dengan puas, Nona Xavier, Anda juga harus tahu bahwa saya tidak akan melindungi siapapun dengan santai. Seorang perantara meminta saya untuk melindungi Anda beberapa kali sebelumnya, tetapi saya menolak. Kemudian, pihak lain memberitahu saya bahwa permintaan itu dibuat tidak lain oleh kepala inspektur yang legendaris. Jadi, aku maju untuk melindungimu. Ketika kata-kata inspektur kepala legendaris disebutkan, semua orang terkejut. Hazel mau tidak mau berkata, Tuan Muda Duncan, inspektur kepala yang Anda sebutkan, apakah dia mitos militer dan legenda hidup? Inspektur kepala kamp pedang, Gary meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan santai, siapa lagi yang bisa mengajukan permintaan seperti itu padaku selain dia? Ekspresi aneh mewarnai wajah Yvonne pada pernyataan ini. PFF. Pada saat yang sama, Harvey juga menyemburkan seteguk teh. Hazel dengan cepat melontarkan tatapan tajam ke arah Harvey, memberi isyarat agar dia tidak bicara. Dia kemudian menatap Gary dengan kagum dan berkata, kalau begitu, Tuan Muda Duncan, apakah Anda bersedia datang ke sini kali ini karena inspektur kepala? Tidak. Gary menjawab dengan acuh tak acuh. Memang inspektur kepala sangat terkenal dan reputasinya sangat besar. Saya dapat membantunya sekali demi kontribusinya kepada negara dan rakyat, tetapi saya tidak akan memberinya kesempatan kedua. Jika orang lain menolak perlindungan saya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk meminta bantuan saya lain kali. Bahkan jika mereka adalah salah satu dari 10 keluarga teratas, itu tidak berguna. Tapi Nona Xavier berbeda. Demi keselamatannya, saya segera bergegas setelah menerima telepon dari Miss Malone. Jangan khawatir, Nona Xavier.
Jika saya di sini, tidak ada yang bisa menyakiti Anda, terlepas dari apakah mereka dari keluarga Thompson atau keluarga Smith. Aku telah memutuskan untuk melindungimu secara pribadi selama 24 jam sehari, semuanya demi keselamatanmu. Mata Gary berkedip saat dia mengumumkan ini. Jangan khawatir, Nona Xavier. Kali ini, aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa Gary telah jatuh cinta pada Yvonne. Hazel sedikit cemburu, tetapi setelah berpikir bahwa bro terbaiknya, di papan peringkat mungkin juga setara dengan Gary, dia langsung tersenyum dan berkata, Yvonne, ini adalah kesempatan langka. Cepat dan terima kasih Tuan Muda Duncan. Tahukah Anda berapa banyak wanita yang menginginkan kesempatan untuk menerima perlindungan Tuan Muda Duncan, hanya untuk ditolak? Semua influencer lainnya menatap Yvonne dengan tatapan iri. Mereka semua tidak sabar untuk melahap talenta terbaik dari negara H, juara seni bela diri campuran. Namun, tak satu pun dari mereka yang menyangka Yvonne akan diberi kesempatan. Yvonne mengernyit, dia bertanya-tanya apa cara yang paling tidak ofensif untuk menolak Gary. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Duncan dan Miss Maloney. Tapi saya tidak berpikir Nona Xavier membutuhkan apa yang Anda sebut perlindungan. Di tengah semua itu, Harvey meletakkan cangkir tehnya dan berjalan mendekat. Pop! Dia dengan cepat meraih Gary dengan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum, kau tahu, Nona Xavier telah memintaku untuk menjadi pengawalnya selama 24 jam. Bahkan inspektur kepala harus menunjukkan rasa hormat yang besar seperti Pak Duncan. Tentunya seseorang dari posisi Anda tidak akan mengambil pekerjaan dari orang seperti saya, kan? Harvey, kulit Hazel berubah mengerikan. Kamu tahu kamu bukan apa-apa, tapi kamu masih berani tidak tahu malu? Apakah kamu tidak tahu perbedaan antara identitasmu dan Tuan Muda Duncan? Aku memperingatkanmu. Jika bukan karena Quillbray melarang siapapun untuk bertarung di sini dan untuk ayahku, aku akan meminta pengawal untuk mengusirmu. Hazel telah mengembangkan temperamen kelas atas yang sombong setelah mendapatkan popularitas sebagai pemberi pengaruh. Aku benci laki-laki tak berdaya dan sombong yang paling berani bicara besar. Gary menatap Harvey dengan tatapan penuh minat. Dia menyeringai dan berkata, kamu bisa menjadi pelindungnya, anak muda, tapi aku harus melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk itu dulu. Saat dia berbicara, dia meraih tangan Harvey dan mengerahkan banyak kekuatan di cengkeramannya. Dia berencana mempermalukan Harvey di tempat. Hazel dan yang lainnya sedikit terkejut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Beberapa saat yang lalu, mereka sempat melihat video Gary menghancurkan batu dengan satu tangan kosong. Melihat Gary tiba-tiba mengerahkan banyak tenaga ke tangan Harvey, mereka teringat akan video itu. Hazel terlihat sangat sombong, dan orang-orang berpengaruh lainnya yang bersamanya juga merasa senang atas kemalangan Harvey. Bocah ini tentu saja tidak tahu di mana dia berdiri. Beraninya dia keluar dan meledakkan sesuatu di depan wajah Gary? Jika dia tidak mati, dia mungkin juga akan mengelupas kulitnya dalam proses. Lagi pula, seseorang seperti Gary adalah pria yang sombong. Bagaimana dia bisa dihina sembarangan oleh siapapun? Adapun konsekuensi seperti apa yang akan dia tanggung karena mematahkan tangan Harvey, tidak ada yang masuk dalam pertimbangan para pemberi pengaruh yang menonton ini. Mereka memikirkan cara untuk menyanjung Gary. Gary mengerahkan hingga 50 atau 60% dari kekuatannya dan kemudian menoleh untuk melihat ekspresi Harvey. Bertentangan dengan ekspektasinya, ekspresi Harvey tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, Harvey tersenyum dan berkata, Anda benar, Tuan Duncan. Tentu saja, seseorang harus memiliki kekuatan untuk menjadi pelindung. Karena aku diundang, bukankah itu berarti aku memiliki kemampuan? Benar. Harvey juga mengerahkan kekuatan dalam cengkeramannya saat dia berbicara. Namun, dia berhati-hati untuk mengontrol kekuatannya, karena takut dia akan secara tidak sengaja menghancurkan tangan Gary. Lagi pula, Harvey mempercayakan Bellamy Blake untuk mengundang Gary ke sini. Jika dia menghancurkan Gary, Harvey tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada Bellamy.